Selamat datang di kanal YouTube Pusako, Pusat Studi Konstitusi. Dalam program kali ini kita bakal ngobrol secara santai dengan 3 orang peneliti dari Pusat Studi Konstitusi. Sekaligus mereka ini juga mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pertama mungkin kita minta pada yang paling kecil angkatannya, Izmi. Halo Izmi. Halo Bang, paling kecil angkatannya. Oke, jadi kenalin semuanya. Nama saya Nurul Izmi, biasa dipanggil Izmi. Sekarang lagi di tahun 2, yaitu semester 4, yang mana berarti BP 18. BP angkatan 2018 ya? Iya, benar. Angkatan 2018. Oke, lalu juga ada Haikal. Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Haikal. Biasa dipanggil Haikal, angkatan 2017 dan sekarang berada di semester 6, mau naik ke semester 7 Fakultas Hukum Universitas Andalas. Oke, thank you Haikal. Lalu kemudian juga ada Iqbal. Halo Bang. Halo Bang, halo teman-teman semuanya. Nama saya Iqbal. Saat ini angkatan 2015 Fakultas Hukum UNAN untuk program kekhususan itu Hukum Tata Negara. Program kekhususan ini bisa jelasin nggak Bal, apanya konsep dari program kekhususan di Fakultas Hukum Universitas Andalas ini? Oh iya, jadi kan kalau misalkan di UNAN itu kan kita kan Fakultas Hukum itu hanya punya satu program ini, hanya punya satu program studi ya. Nah, program studinya itu adalah ilmu hukum. Jadi, dalam program studi ilmu hukum tadi, itu kurang lebih ada 8 program kekhususan. Nah, itu nanti bisa kita dapatkan setelah kita menempuh semester 6 ya. Setelah kita menempuh semester 6. Fungsinya sih, kalau untuk program kekhususan... Kalau fungsinya, kalau untuk program kekhususan itu sih lebih kepada, kalau di beberapa kampus lain mungkin peminatan ya istilahnya, Bang. Nah, kalau misalkan di UNAN, ya kalau misalkan di UNAN itu namanya program kekhususan gitu. Bang, saya mau nanya nih, tadi ngeliat background-nya Haikal tuh, buat kawan-kawan yang lagi nonton video, kalau kan ingat, mungkin ingat itu merupakan momen ospek ya, ospek universitas. Di UNAN namanya Bakti, ya. Bang. Oh, bakti. Apa itu bakti kepanjangan ya? Kalau nggak salah ya Bang ya, kalau nggak salah itu bimbingan akademik dalam kerangka tradisi ilmiah. Kalau nggak salah. Oh iya, lu mah hafal ya, hafal. Hafal dong. Sebagai mahasiswa hukum yang baik harus hafal. Kita tanya dulu Izmi nih, Izmi kan yang paling fresh nih. Pengalamannya mengalami bakti ini sebagai mahasiswa baru. Bisa ceritain nggak? Sharing apa sih yang dikasih waktu bakti di Fakultas Hukum lah, skop kecilnya. Bakti fakultas berarti ya Bang? Iya. Gimana sih? Kalau misalnya bakti sendiri kan ada yang bakti universitas sama yang bakti fakultas. Kalau yang kalau bakti universitasnya, dia ada rangkaian acara, ada TAC namanya. Kepanjangannya apa ya Bang? Lupa. Training. TAC. Andalasian karakter. Ya, andalasian karakter ya. Jadi ada training dan yang lainnya. Terus sama yang kedua, wawasan kebangsaan. Itu yang dari universitas. Oke. Jadi ya, kalau 3 hari fakultas hukumnya? Kalau fakultas hukum, jadi ada 7 hari bakti kan. Kalau nggak salah 3 hari di Univ, 4 hari di itu ya. 2 hari di apa? 2 hari di fakultas. Kalau di fakultas sih ini bermasalah. Enggak, aku anak baik-baik dulu. Manggut banget. Cari aman, yang tipe-tipe yang cari aman gitu. Kan ada peraturannya. Kenapa harus cari aman? Iya. Karena kalau cari yang lain nggak bisa Bang, harus jadi senior dulu. Benar-benar. Strategi aman kenal bakti.
Mungkin besok bisa bikin video bagaimana strategi menjadi maba yang aman dari selama bagus. pandemi ya. Bisa, Bang. Salah satunya apa tadi? Salah satunya kayak disuruh pakai rok yang lurus gitu kan, yang nggak ketat, ya udah ikutin. Terus pakai baju merah, terus jilbab merah kalau nggak salah. Jadi mencoba untuk mengikuti peraturan supaya nggak ditandain senior juga. Karena pasti tahu lah kalau udah ditandain gimana. Ribet ya. Kita nggak tahu. Kita mahasiswa yang baik, mahasiswa yang patuh, mahasiswa yang teladan. Nggak mungkin gini Zmi. Kita kan tahu bahwa peminat dari jurusan dari Fakultas Hukum ini makin lama makin tinggi gitu loh. Kalau dari kamu sendiri nih, apa sih yang menjadi pertimbangan kamu buat mengambil Fakultas Hukum sebagai pilihan? Karena apa ya? Mungkin karena pengaruh juga ya. Awalnya nggak kepikiran masuk hukum, cuma kayak dalam pengaruh kehidupan, kayak misalnya contohnya lihat serial TV atau lihat film gitu kan, kayak kita ngelihatnya secara umum ya, tentang dunia hukum gimana, terus kita lihat juga berita-berita di TV tentang hukum, jadi kayak sebenarnya hukum itu adalah hal yang paling familiar sebenarnya dalam kehidupan, jadi kayak karena suka juga lah pasti, makanya milih hukum. Ismi alasannya bagus ya Bang Fong, nggak ada yang bilang ikut-ikutan teman gitu. Nggak, keren banget. Salah pilih jurusan. Biasanya kan ada tuh yang bilang salah pilih jurusan. Kepencet hukum dulu. Aduh, kan ada juga yang alasannya kayak gitu sih, Kak. Tapi emang pilihannya nggak pilihan pertama sih kalau hukum UNAN. Pilihan keberapa nih? Maksudnya hukum itu yang dua yang lainnya tuh bukan jurusan hukum. Iya. Jadi oke. Kalau Haikal milih hukum, Fakultas Hukum, kenapa? Kalau Haikal milih Fakultas Hukum waktu itu, ada satu kejadian sih memang yang ya karena memang mungkin kawan-kawan di YouTube yang lihat di YouTube ini juga udah tahu ya bahwa Pusako itu ada ngadain annual event namanya Pekan Konstitusi. Nah, yang itu lomba untuk anak-anak SMA, lomba debat. Masa nggak tahu sih Bang, di Pusako itu ada annual eventnya Bang. Iya kan yang nonton pura-pura nggak tahu lah. Makanya itu ini. Ceritain dikit lah. Iya, jadi diceritain dikit ya Bang ini buat yang belum tahu. Jadi di Fakultas Hukum di Pusako itu selalu mengadakan yang namanya Pekan Konstitusi. Pekan Konstitusi itu kerjasama Pusako dengan beberapa lembaga negara untuk mengadakan lomba. Lombanya itu yang berbau hukum, misalnya tuh ada debat, ada KTI, ada cerdas cermat, ada pidato juga. Nah, Haikal dulu ikut lomba itu di tahun 2016, lalu setelah itu tertarik tuh. Memang sebenarnya sudah tertarik sih dengan dunia hukum, terus makin tertarik lagi waktu ikut lomba itu, ngelihat bagaimana bapak-bapak dosen di Fakultas Hukum itu menjuri, ada juga yang memberikan siapa saja bapak-bapak gitu. Waduh, tidak ingat saya Bang. Terlalu banyak untuk disebutkan ya. Cuman salah satu sosok yang membuat saya pengen banget masuk Fakultas Hukum UNAN itu adalah sosok Prof. Saldi Isra. Karena masih ingat sih di banyak kesempatan Prof. Saldi selalu bilang dia masuk Fakultas Hukum itu karena tersesat di jalan yang benar gitu. Dan saya melihat bahwa wah keren nih ya untuk masuk hukum gitu, masuk Fakultas Hukum kan, melihat bagaimana kiprah mahasiswa Fakultas Hukum itu. Jadi akhirnya ya udah milih di SNMPTN pada saat itu, alhamdulillah lulus di pilihan pertama. Jadi memang udah niat banget Bang untuk masuk Fakultas Hukum itu, udah niat banget. Pilihan pertamanya adalah Fakultas Hukum UNAN waktu itu. Wow. Lumayan memotivasi sih sebenarnya. Yeah. Terima kasih. Dan kemudian Haikal juga udah ada program khususan kan? Udah ada Bang. Udah ada PK kan ya? Iya, udah ada PK. Apa? Hukum administrasi negara kalau nggak salah. Iya, hukum administrasi negara. Itu mahasiswa Fakultas Hukum itu dapat PK itu gimana sih caranya? Mungkin banyak nih kawan-kawan yang di semester awal nggak tahu dapat PK itu gimana caranya. Ya, itu juga belum tahu. Apa nggak? Ceritain dikit nggak?
Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang PK ya, mungkin ini sebelumnya kita edukasi dulu untuk orang-orang yang mungkin tidak berada di dalam fakultas hukum ya, yang non mahasiswa fakultas hukum itu pasti bertanya tuh, kalau misalnya orang-orang yang nggak mendalami tentang bidang hukum pasti nanya jurusan apa gitu, pidana atau perdata gitu kan. Nah, Iya, dan orang-orang itu cuma tahu itu kebanyakan dua itu aja sih sebenarnya, dua bagian, dua part dari ranah hukum itu cuma dua itu aja. Cuman jadi sebenarnya ada banyak ya di fakultas hukum itu. Ada, kalau di fakultas hukum UNAN itu ada 8. Ada yang pertama itu kita mulai dari perdata dulu itu ada 3. Dari bagian perdata tuh ada 3 PK. Perdata murni, perdata bisnis, dan perdata hukum adat, hukum Islam dan hukum adat. Terus di pidana itu cuma 1 PK pidana, terus di HTN juga cuma 1 PK HTN, terus di HI juga cuma 1 ada PK hukum internasional, dan di HAN di tempat Haikal itu ada 2. Dia ada hukum agraria dan ada hukum administrasi negara. Dan itu 8 PK itu akan kita pilih di semester 6. Di semester 6 itu nanti nilai kumulatif kita, jadi ada yang namanya mata kuliah wajib PK yang harus jadi prasyarat untuk PK, dan itu harus terpenuhi yang diakumulasi dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan itu nanti akan dihitung, dilihat rata-ratanya, baru yang tertinggi itu bisa kita pilih gitu. Jadi Haikal kemarin nilai tertinggi Haikal itu di PKH, dan yang kedua itu di hukum adat Islam. Dan cuman ini berbeda ya dengan kampus-kampus lain ya. Ini tergantung kebijakan kampus. Apa bedanya? Ada di kampus bedanya lain yang tahu Haikal ditanya ke teman gitu kan, di beberapa kampus di Indonesia itu ada yang kita milih. Kita udah milih misalnya dari semester 6. Kalau di UNAN nggak dipilih ya? Kita nggak milih. Kita bukan ditentukan juga sih sebenarnya, tapi lebih dari track record. Bagaimana nilai kita itu di situ nanti kita lihat peminatan. Jadi UNAN itu lebih memilih untuk menerapkan penjurusan itu dilihat bagaimana kualitas ya, bagaimana kita nilai-nilai kita yang tinggi di kuliah di semester sebelumnya, sehingga nanti yang tinggi nilainya itu yang kita dapat PK-nya gitu, Bang. Gitu. Gini, kamu kan peneliti di Pusako. Bukannya Pusako itu orang HTN semua isinya. Ngapain Anda ada di PKH Pusako? Aduh, ini kena. Saya HTN. Saya HTN, Iqbal HTN, Izmi juga bakalan masuk HTN. Kenapa Anda masuk? Gimana ya, Bang ya? Kalau ditanya, sebenarnya kalau ditanya apakah Pusako itu hanya orang HTN, enggak juga sih sebenarnya. Mungkin ya yang orang lihat di luar, orang-orang tahu itu Pusako itu identik dengan HTN, identik dengan hukum tata negara gitu kan. Tapi sebenarnya peneliti-peneliti di HTN itu multidisipliner, baik itu di dalam internal hukum ataupun itu dari eksternal hukum. Karena di Pusako itu ada peneliti yang PK-nya itu HI, ada juga yang PK-nya HAN, ada yang PK-nya pidana, ada juga yang PK-nya perdata. Nah, jadi berbeda-beda, Bang. Ada juga yang dari luar ilmu hukum, ada yang dari ekonomi, ada yang dari FISIP gitu, Bang. Jadi memang kita multidisipliner, namun kajian kita memang lebih mengarah kepada isu-isu HTN. Itu sih lebih tepatnya, Bang. Jadi bukan saya yang beda sendiri ya. Tapi memang Pusako itu enggak homogen HTN aja semuanya gitu. Iya. Kita ngasih tahu ini supaya paradigmanya nggak mikir kayak, oh saya mau masuk Pusako berarti saya harus masuk HTN. Iya benar. Oh enggak. Benar. Di Pusako bisa masuk dari semua PK, bahkan lintas jurusan. Oke, itu sedikit bicara soal PK. Dan kita akan berlanjut berikutnya, mahasiswa tahun akhir. Akhir banget. Suhu. Iqbal Busri. Halo Iqbal. Halo Bang. Halo Bal. Gimana skripsinya Bal? Lancar? Sedang jalan Bang. Sedang jalan. Lancar ya, lumayan lancar lah. Oke. Saya ada yang penasaran nih. Ini kan kita lagi di masa pandemi. Dan kita nggak bisa interaksi secara langsung. Iqbal kan sekarang lagi bikin skripsi.
Yang pengen saya tahu itu gimana sih caranya melakukan bimbingan, lalu kemudian ujian dan yang lainnya ketika kita nggak berada di kampus. Soalnya saya lihat ada juga kawan-kawan yang ujian komprehensifnya lewat Zoom, lewat Google Meet gitu loh. Itu gimana sih sistemnya sebenarnya, Bang? Iya, Bang. Jadi kan memang ini juga ya Bang, juga salah satu kebijakan yang diambil oleh Rektor UNAN juga ya Bang. Nah, kalau selama masa pandemi ini, kita kan tidak lagi menggunakan sistem perkuliahan secara tatap muka dalam artian secara langsung. Semuanya diganti dengan sistem pembelajaran dengan cara daring. Nah, begitu juga dengan ujian komprehensif maupun seminar proposal kalau di Fakultas Hukum. Dan Fakultas Hukum sendiri sudah mengeluarkan ini panduan untuk bagaimana sih kira-kira untuk pendaftaran sempro atau kemudian pendaftaran ujian komprehensif bagaimana, kemudian juga mengeluarkan panduan untuk bimbingannya seperti apa gitu Bang. Jadi pada dasarnya sih kalau untuk di Fakultas Hukum sendiri yang Iqbal rasakan sih tidak ada kendala ya terkait dengan ini, terkait dengan kegiatan apakah itu bimbingan atau mungkin itu perkuliahannya gitu. Karena memang kalau kuliah mungkin Iqbal nggak kuliah lagi ya, mungkin teman-teman Haikal dan Ismi bisa menceritakan. Tapi kalau untuk bimbingan sejauh ini dengan dosen pembimbingan lancar gitu. Biasanya kita bimbingan itu bisa via WhatsApp atau kemudian kita juga jadi kita kan kirim soft copy filenya tuh Bang, file draft skripsi kita ke pembimbing. Nah itu nanti pembimbing kan akan memeriksa, kemudian nanti kita atur waktu kapan kira-kira kita bisa video call dengan pembimbing gitu Bang, untuk bahas kira-kira skripsi ini gimana. Jadi bimbingannya itu via video call. Ada yang video call gitu loh. Ada juga Bang, ada yang video call, ada yang memang via chat di WhatsApp gitu Bang. Oke. Tapi itu kan biasanya kalau pembimbing 1 atau pembimbing 2 dan pembimbing 1 itu udah ACC, itu kan ada tulis ACC di halaman pertama yang paling kita cari itu biasanya. Yang mendapatkannya itu sangat susah gitu loh. Itu gimana dosen melakukan ACC? Nah, kalau untuk yang ini lewat daring ini. Kalau untuk yang di kartu kontrol itu ya, Bang. Kartu bimbingan itu kalau sejauh ini Iqbal kan belum minta ya, Bang. Iqbal belum minta ke dosen bimbing Iqbal. Tapi kalau pengalaman dari kawan-kawan ada yang kemudian untuk kartu bimbingan itu dia minta tatap muka ke rumah dosennya gitu Bang. Tapi hanya untuk kartu bimbingan. Ada yang seperti itu. Itu syarat apa ya buat ujian ya? Iya, syarat untuk kalau ujian komprehensif. Mungkin ini menarik. Kita tadi sudah ngobrolin sedikit beberapa hal tentang Fakultas Hukum UNAN. Mungkin jadi pengetahuan barulah buat yang mau masuk Fakultas Hukum atau mempertimbangkan untuk pindah jurusan ke Fakultas Hukum. Itu bisa jadikan obrolan kita jadi pertimbangan. Mungkin di pembicaraan berikutnya kita bakalan ngomongin soal apa? Dinamika perkuliahan selama pandemi COVID-19 lah. Kita sudah alumni jadi nggak ngerasa, bisa penasaran apa sih yang kawan-kawan mahasiswa rasakan. Seharusnya Abang merasakan Bang, bagaimana rasanya? Oh jangan. Saya melihatnya itu kayak berita-berita susahnya mencari sinyal, lalu kemudian pertimbangan untuk bisa mengikuti perkuliahan, belum kuota beli paket yang sangat kita butuhkan untuk bisa akses internet. Saya penasaran nih sebenarnya perasaan kawan-kawan dan bagaimana sih metode perkuliahan yang kawan-kawan lakukan selama mengikuti perkuliahan daring. Coba duluan nih. Dari 2 orang mahasiswa yang tersisa, Iqbal kan calon sarjana. CSH ya Bang, CSH. Akun YouTube dong. Bukan YouTube. Aduh, jangan udah take down itu akunnya. Calon sarjana. Mungkin Izmi dulu deh Bang, Izmi. Karena kalau Haikal kan dari mata kuliah atau kelas itu sudah lebih sedikit ya daripada Izmi. Karena udah semester 6, jadi sudah semakin sedikit. Mungkin Izmi deh yang paling pas untuk ditanyain gitu Bang. Yang paling awal lah, yang awal. Saya ingat tahun 2 dan tahun 3 perkuliahan itu kuliah lagi banyak-banyaknya gitu loh.
bisa sampai 10 mata kuliah. Itu gimana Izmi menjalani perkuliahan dengan sebanyak itu mata kuliah? Nah, ya pas banget karena pas semester ini juga mata kuliahnya lagi paling banyak kayaknya, ada 10 mata kuliah. Dan pastinya kayak apa ya? Karena pandemik ini kan dipindahin tuh ke online. Tapi kalau misalnya ada dosen yang dia platformnya tuh pindah ke iLearn. Jadi iLearn itu adalah sebuah platform fakultas hukum yang namanya nggak fakultas hukum, deng. UNAN ada platformnya namanya iLearn. Jadi di situ tuh dosen bisa ngasih tugas, terus kita bisa absen di sana gitu. Jadi kalau dari ISMI sendiri, kuliahnya sekarang pindah ke iLearn sih. Tapi ada beberapa juga dosen yang kuliahnya via WhatsApp. Jadi nggak semuanya via iLearn. Cuma 4 matkul kalau nggak salah. Ada 4 mata kuliah yang di iLearn, sisanya di WhatsApp. Seru nggak? Nggak, soalnya gini loh. Mungkin Haikal dulu deh sebelum saya ngasih pandangan saya nih. Mungkin Haikal dulu ceritain pengalamannya kuliah daring. Kalau saya sendiri sih ya sama sih ya, hampir sama dengan Ismi karena platformnya juga yang dipakai itu juga sih. Paling ada mungkin kayak Zoom atau Skype yang digunakan oleh dosen. Tapi kebanyakan memang setelah adanya pandemi ini kuliah sharing materi itu menjadi lebih sedikit sih memang. Mahasiswa memang lebih dituntut untuk bisa lebih aktif dalam mencari materi. Kita disuruh membuat makalah, kita disuruh membuat resume perkuliahan. Sehingga memang mahasiswa juga lebih banyak mencari ilmunya itu dari membaca. Tidak, kalau misalnya mungkin di kuliah biasa kan, dosen jelaskan ya metodenya metode biasa kan, dosen di depan, dosen menjelaskan materinya, lalu mahasiswa mencatat. Nah, kalau sekarang ini kita lebih dituntut untuk bisa aktif, kita lebih dituntut untuk bisa lebih kreatif, bagaimana kita mendapatkan ilmu. Karena memang jujur ya, kita menjadi sebuah kenyataan ya di Indonesia ya, kenyataannya itu bahwa tidak semuanya bisa menggunakan aplikasi online, tidak bisa menggunakan aplikasi digital seperti anak muda gitu kan. Dan jaringan juga menurut saya juga menjadi sebuah masalah untuk kita mungkin bisa seperti kita sekarang ini, kita via Zoom, kita buat diskusi. Nah, mungkin kan tidak semua orang beruntung kita. Jadi memang mahasiswa dituntut untuk lebih aktif. Dan kebetulan karena saya sendiri juga udah semester 6 ya, dan ada tuntutan lain selain kuliah, yaitu ada tuntutan untuk ngedraft proposal juga. Mungkin saya juga udah sedikit memahami lah apa yang terjadi dengan Bang Iqbal untuk bimbingan dan segala macamnya. Dan menurut saya ya ada keuntungan dan ada kerugiannya juga sih memang kalau misalnya kita rasakan saat ini. Di satu sisi kita memang tidak dituntut untuk secara fisik ya, secara fisik kita tidak lebih capek, untuk tidak lebih lelah untuk seperti biasanya harus pergi ke sini, harus nunggu dosen di sini, harus nunggu sini. Kita juga lebih mudah untuk bisa mencari dosen, mencari waktu yang senggang, itu jauh lebih mudah. Tapi di sisi lain kita juga terkadang ada beberapa hal yang membuat kita juga terpaksa multitasking gitu, yang orang biasanya nggak bisa multitasking, di sini harus bisa multitasking gitu. Ya itu sih menurut saya. Dan ya kalau saya disuruh pilih ya, saya lebih milih untuk kuliah langsung sih sebenarnya. Lebih seru, lebih dapat feel-nya gitu. Daripada untuk daring seperti ini gitu, Bang. Ya, saya mikir kayak gini loh. Kalau misalnya waktu sekarang ini saya masih kuliah, mungkin saya mikirnya kayak, wah, pasti menyenangkan. Baru bangun tidur langsung kuliah, tidak usah mandi, gosok gigi dan berpakaian, bahkan bisa matiin kamera gitu loh. Dan itu udah dihitung satu mata kuliah. Saya benar nggak sih mikirnya kayak gitu? Kalau saya sendiri emang ya, saya izin jawab dulu deh. Kalau misalnya mengenai hal yang itu, saya kurang setuju sih sebenarnya. Bahkan kalau misalnya sekarang ini, menurut saya kita harus lebih prepare, harus lebih lebih bersiap-siap lah untuk menghadapi kelas online itu. Karena apa? Yang kita persepsikan bukan cuma diri kita aja gitu, Bang. Bukan cuma materi aja. Kita mesti menyiapkan perangkat kita juga. Kita juga mesti menyiapkan di mana kita mau
apa ya, berada posisi kita pada saat kuliah online itu. Dan menurut saya salah sih sebenarnya Bang kalau misalnya kita tinggal matiin kamera, tinggal dengerin semuanya. Nggak itu juga, karena kalau misalnya kita disuruh absen, kita harus siap loh. Dan mungkin jangan sampai kejadian ya, ada beberapa video yang beredar di YouTube atau beredar di Instagram gitu kan, yang memperlihatkan bahwa ada mahasiswa yang ada yang sambil belanja inilah, ada yang sambil tiduran gitu. Dan ya menurut saya itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa untuk bisa tetap disiplin, tetap bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah orang-orang yang intelektual sebagai agent of change di situ, untuk ya tetap menjaga lah kedisiplinan bahwa kita harus, walaupun ini online, kita harus tetap seperti biasa, kita harus bajunya rapi, kita harus tetap mencatat materi dan segala macamnya gitu. Itu menurut pandangan saya, cuman nggak tahu kalau misalnya menurut pandangan teman-teman yang lain. Gimana? Mungkin Izmi ada pandangan yang berbeda mungkin ya. Iya. Soalnya kan Izmi yang pergi kuliah naik 4 angkot kan menuju kampus, 4 kali ganti angkot baru sampai kampus. Aduh, itu kayak jauh kali ya. Pasti sangat menyenangkan tidak lagi naik angkot kan ke kampus. Kuliah tinggal buka laptop dan yang lainnya, pasti sangat menyenangkan untuk Izmi kan. Tahu gimana? Kalau Izmi sendiri juga setuju sama Bang Haikal, lebih nyaman kalau kuliah langsung ya. Soalnya apa yang disampaikan dosen secara langsung sama yang disampaikan dosen secara online itu pasti kita nangkepnya beda gitu. Kalau misalnya secara langsung pasti kita kayak ada keinget gitu, tapi kalau misalnya secara online kadang kita sambil main HP, kadang nggak fokus, kadang sambil ngantuk, sambil rebahan gitu kan. Jadi kurang nangkep pelajarannya aja jadinya.